Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih kalau matematika itu intinya adalah cara super keren buat mengorganisir dunia kita? Beneran, dari cara kita misahin buah di pasar sampai ngertiin bahasa komputer, semuanya itu berawal dari ide-ide dasar yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya matematika bisa melakukan itu semua? Jawabannya itu dimulai dari sebuah ide yang kedengarannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa, yaitu konsep mengelompokkan sesuatu. Dan ide pengelompokan inilah yang ngebawa kita ke konsep inti pertama kita, himpunan. Coba deh bayangin himpunan ini tuh kayak kepingan Lego pertama kita. Dari sini, kita bisa ngebangun struktur matematika yang rumitnya bukan main. Terus, himpunan itu sebenarnya apa sih? Gampangnya anggap aja ini kayak sebuah klub eksklusif. Buat bisa jadi anggota, harus ada syaratnya. Entah itu himpunan semua planet di tata surya kita, atau himpunan warna-warni di pelangi, semua anggotanya punya satu kesamaan yang jelas. Nah, buat ngejelasin sebuah himpunan, ada dua cara utama nih. Pertama, cara daftar. Kita sebutin aja semua anggotanya satu-satu. Simpel kan? Tapi gimana kalau anggotanya ada jutaan? Wah, capek juga nulisnya. Disitulah cara kaidah masuk. Kita cukup kasih satu aturan main, dan cara ini jauh lebih efisien buat himpunan yang super besar. Oke, kita udah tahu cara bikin kelompok. Sekarang kita naik level yuk. Kita bakal lihat gimana kelompok-kelompok ini bisa berinteraksi satu sama lain. Di sini nih mulai serunya. Yang pertama ada yang namanya irisan atau intersection. Bayangin deh, kamu sama temenmu lagi bandingin playlist musik. Nah, lagu-lagu yang ada di playlist kamu dan juga ada di playlist temenmu, itulah irisannya. Anggota yang sama-sama dipunya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misal himpunan A isinya 1, 2, 3, 4 dan B isinya 2, 3, 4, 5. Coba lihat, angka berapa aja yang ada di kedua himpunan itu? Yap, bener banget. 2, 3, 4. Itulah irisannya. Berikutnya, ada gabungan. Kalau irisan tadi nyari yang sama, gabungan itu kebalikannya. Ini tuh kayak kamu gabungin semua koleksi lagumu sama koleksi temenmu, jadi satu playlist raksasa. Semua dimasukin. Pakai contoh yang mirip. Misal A itu 1, 2 dan B itu 2, 3. Gabungannya berarti semua anggota dari keduanya kita jadiin satu. Jadi hasilnya 1, 2, 3. Tapi perhatiin ya, angka 2 kan ada di keduanya, tapi kita cuma tulis sekali aja. Efisien. Terakhir, ada himpunan saling lepas. Ini gampang banget. Coba pikirin himpunan semua bilangan genap sama himpunan semua bilangan ganjil. Ada nggak anggota yang sama? Nggak ada kan? Nah, itu artinya mereka saling lepas. Nggak ada irisan sama sekali. Dan lihat deh, diagram Venn ini ngegambarinnya pas banget. Lingkaran A dan B-nya nggak nyentuh sama sekali. Inilah cara kita nunjukin secara visual kalau dua himpunan itu benar-benar nggak punya kesamaan apa-apa. Oke, kita geser sedikit ya. Dari ngelompokin objek, sekarang kita mau ngelompokin kuantitas alias angka. Selamat datang di dunia sistem bilangan yang bisa kita anggap sebagai bahasa yang beda-beda buat ngitung. Di tabel ini, kita bisa lihat beberapa bahasa angka itu. Kita kan paling kenal sama desimal atau basis 10. Tapi yang jadi otaknya dunia digital kita sekarang ini adalah biner, basis 2. Cuma pakai 2 simbol, 0 dan 1, atau mati dan nyala. Bahasa inilah yang dipakai sama semua komputer dan HP kita. Nah, ini dia bagian prakteknya. Kita bakal belajar skill penting nih. Gimana caranya nerjemahin bahasa komputer, si biner, ke bahasa kita sehari-hari, yaitu desimal. Biar kita bisa ngobrol sama komputer. Hehe. Oke, aturannya kedengeran agak teknis ya, tapi tenang, jangan pusing dulu. Intinya tuh simpel banget. Setiap angka di dalam bilangan biner itu punya nilai tempat yang beda-beda. Yuk kita pecah satu-satu biar gampang. Ini dia resepnya, cuma 4 langkah aja. Pertama, tulis bilangan binernya. Kedua, di bawah tiap angkanya, kita tulis pangkat dari 2, mulai dari paling kanan itu 2 pangkat 0. Ketiga, kita kalikan deh tiap angka biner sama nilai pangkat 2 di bawahnya. Terakhir, tinggal kita jumlahin semua hasilnya. Gampang kan? Yuk coba. Yuk kita bedah bareng contoh ini. Biner 111. Pertama, kita tulis angkanya. 1, 1, 1. Terus di bawahnya, dari kanan, kita tulis nilai tempatnya. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, dan 2 pangkat 2 itu 4.
Nah, sekarang kita kalikan. 1 yang paling kanan dikali 1, hasilnya 1. Yang tengah, 1 dikali 2, hasilnya 2. Yang paling kiri, 1 dikali 4, hasilnya 4. Langkah terakhir, jumlahin semuanya. 4 tambah 2 tambah 1, hasilnya 7. Jadi, 111 dalam biner itu sama dengan 7 dalam desimal. Gitu doang. Oke, kita udah bisa ngerjemain antar bahasa angka. Sekarang coba kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Semua angka-angka ini sebenarnya posisinya di mana sih di peta dunia bilangan? Dan inilah dia. Peta ini tuh sebenarnya kayak diagram Venn raksasa buat semua jenis bilangan. Keren ya? Lihat deh, gimana himpunan bilangan yang lebih kecil itu ada di dalam himpunan yang lebih besar. Dari bilangan kompleks yang paling luas, sampai ke dalam ada bilangan cacah yang kita pakai buat ngitung sehari-hari. Ini nunjukin kalau dunia angka itu sebenarnya super teratur. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil nih. Sekarang kan kalian udah ngerti bahasa biner, bahasa ya atau tidak, nyala atau mati, 1 atau 0. Coba deh hari ini perhatiin sekitar kalian. Kira-kira pola biner apa yang bisa kalian temuin di kehidupan sehari-hari? Selamat mencari!